Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mangga dipimpin doanya. Siap, siap. Belum belajar, mari kita baca doa mulai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kita absen dulu ya. Agisna, Arjuna sakit. Asti hadir. Asifa hadir. Tidak, materi sebelumnya itu tentang apa? Beragama bangsa Indonesia. Materi kali ini yaitu materi tentang makna dan unsur negara. Ada yang tahu tidak negara itu apa? Wilayah, bisa. Terus apa lagi? Ya, pemerintahan. Ada lagi? Masyarakat bisa. Pembelajaran untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan pertama menjelaskan pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Yang ketiga, menganalisis makna negara bagi kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap cinta tanah air sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Nah, untuk yang tadi ibu bertanya ya, ini masuk ke dalam bagian negara, bisa ya? Oke, kita bahas ya. Pengertian negara. Negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat yang mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat serta diakui secara hukum. Mengapa negara diperlukan? Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ketertiban dan perlindungan hukum untuk hidup bersama secara harmonis. Kerjasama antar individu sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Negara hadir untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui pemerintahan yang sah. Tanpa keberadaan negara, akan sulit bagi masyarakat untuk mencapai keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Jika tidak ada negara, akan seperti apa? Dalam pemerintahan tidak ada aturan. Negara. Menurut kalian spesifiknya negara itu seperti apa? Ada yang menjelaskan? Sudah ya, paham. Nah, unsur-unsur negara.
Negara bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu unsur negara itu harus memiliki kedua unsur ketiga ini disebut dengan unsur konstitutif, unsur mutlak, unsur konstitutif. Coba sambil dibuka ya bukunya. Ini halaman 109. Unsur konstitutif bisa dikatakan bahwa unsur konstitutif ini adalah unsur yang mutlak. Unsur mutlak yang di dalamnya terdiri atas yang wajib dari syarat sahnya negara, yaitu tadi apa? Satu, harus ada. Kedua, harus ada. Jika suatu negara tidak, ibu kasih contoh, misalkan ya, di sebuah pulau kan sudah ada wilayah dan ada rakyatnya, tetapi tidak ada pemerintahnya, cuma hanya ada wilayah dan rakyat. Apakah bisa dikatakan negara? Karena aturan dari sahnya negara ada selain dan ada unsur konstitutif untuk pembentukan syaratnya negara, ada lagi unsur tambahan yaitu unsur deklarasi. Kita sebutnya adalah unsur unsur deklaratif, unsur tambahan dari syarat terbentuknya negara itu yang keempat itu apa? Coba buka. Ada unsur tambahannya. Tadi ada ini. Tadi unsur pembentuk negara. Yang pertama harus ada wilayah, rakyat, pemerintahan, dan unsur tambahannya deklaratif yaitu
unsur pengakuan dari negara lain. Kita balik lagi ke atas ya. Jadi tadi makna negara itu apa? Pengertian negara tadi apa? Negara ada yang mau menang punya, ada itu pendapat negara menurut beberapa ahli. Coba pengen dibacain, tolong bacakan yang pengertian negara menurut para ahli. Halaman 149. Apakah Indonesia sudah memenuhi unsur negara? Karena Indonesia sudah memenuhi syarat yang pertama, Indonesia sudah memiliki wilayah. Kedua, jika wilayah memiliki banyak penduduk, apakah tetap bisa dikatakan negara? Ya. Ada yang bisa menjawab? Mana yang menjawab bisa? Ayo, angkat tangan. Yang menjawab tidak. Kenapa? Apa alasannya? Karena tidak memiliki pemerintahan. Karena syarat sah berdirinya sebuah negara tadi apa? Jadi ini masuknya kemana? Karena tidak sah karena apa? Karena tidak ada apa?
Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari negara ini adalah, ayo baca. Akan dikatakan sah menjadi negara jika memenuhi syarat sah berdirinya. Baik, karena materi yang barusan itu sudah ya.